Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Putra dengan NIM 20104110 jurusan Elektro akan menjelaskan tentang seng JN. Hampir semua seng diperoleh dari biji sulfida yang juga biasanya mengandung timbal kadmium dan logam lainnya seperti besi dan perak. Biji yang paling sering terjadi adalah sphalerit, juga dikenal sebagai seng blenje atau JNS, dan berbagai zat lainnya seperti sphalerit yang disebut marmatite, yaitu mineral yang mengandung sulfida besi dalam jumlah yang cukup besar. Ada dua proses utama, proses elektrosis dan proses termal. Lebih dari 90% dari produksi dunia berasal dari proses elektrolisis. Proses ini memiliki 4 tahap: A. Konsentrasi biji, B. Memanggang biji di udara, C. Konversi seng oksida menjadi seng sulfat, D. Elektrolisis larutan seng sulfat. A. Konsentrasi biji. Biji ditambang, dihancurkan, digiling, dan kemudian dipekatkan dengan flotasi buih. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan komponen yang tidak diinginkan, termasuk senyawa timbal dan limbah bantuan. B. Roasting dari biji di udara. Pemanggangan biji biasanya terjadi dalam tungku fluidized bed yang bersuhu sekitar 1300 K dengan udara yang ditiup di bagian bawah. Reaksi paling penting adalah konversi seng sulfida untuk jenis oksida. Untuk rumusnya bisa dilihat di bawah. C. Merubah dari seng oksida menjadi seng sulfat. Oksida seng mentah dicuci dengan banyak elektrolit, menghabiskan yang banyak mengandung asam sulfat untuk melarutkan oksida dan mengembalikan konsentrasi seng sulfat dalam larutan elektrolit. Berikut gambar dari pencucian seng oksida. Seperti disebutkan di atas, beberapa oksida seng hadir dengan besi oksida dalam bentuk jeans ferrit. Beberapa variasi pada proses pencucian digunakan untuk memisahkan seng dari kotoran. Sebagian besar menggunakan kondisi asam panas untuk menghasilkan campuran seng dan besi sulfat diikuti dengan penghasilan besi sulfat. Salah satu metode gambar berikut. Edapan besi sebagai jarosid. Jarosid adalah senyawa berdasarkan besi 3 sulfat dan ditemukan di beberapa deposit mineral. Setelah pencucian asam panas, pengedapan jarosid berlangsung menggunakan amonium atau senyawa natrium dan produk cair yang kemudian diteruskan ke atap pencucian ringan. Reaksi ini juga menghasilkan asam sulfat, dan biji panggang dapat ditambahkan pada tahap jarosid untuk membantu mengendalikan keasaman. Campuran yang mengandung seng sulfat kemudian disaring untuk menghasilkan materi tersuspensi padat, dan larutan yang diperlakukan dengan debu seng untuk mengedapkan logam yang kurang elektropositif, misalnya kadmium yang merupakan produk sampingan dan berharga. Proses alternatif untuk memproduksi seng sulfat, pencucian langsung. Beberapa metode kini telah dikembangkan dengan membuang tahap pemanggangan untuk mendapatkan seng sulfat langsung dari biji seng sulfida terkonsentrasi. Mereka umumnya menggunakan kondisi yang jauh lebih ekstrim dan cocok untuk biji tingkat rendah. Pencucian bio. Rendaman seng yang sangat tinggi hingga 99% dari biji kelas rendah serendah hanya 5% seng juga dapat dicapai dengan menggunakan aksi bakteri. Bakteri yang digunakan berkembang pada suhu sampai 325 K dan menghasilkan COC seng lemah yang berkonsentrasi untuk elektrolisis menggunakan ekstraksi pelarut. D. Elektrolisis larutan seng sulfat. Tahap terakhir memerlukan pemurnian seng dengan elektrolisis dari larutan seng sulfat.